Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua MGMP Bapak Mas Duki MPD, yang terhormat Bapak Ibu, segenap anggota MGMP Bahasa Indonesia yang pagi ini sangat antusias sekali dan sudi untuk ikut aktif dalam kegiatan MGMP Bahasa Indonesia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan MGMP Bahasa Indonesia yang seyogyanya rutin dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Dan ini karena ada beberapa hal sehingga MGMP baru sempat dilaksanakan pada bulan Oktober. Selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa mengenyam berbagai banyak ilmu pengetahuan. Kita bisa hijrah dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu yang seperti kita rasakan pada saat ini. Susunan acara pada pagi hari ini, yakni ada pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan dari Ketua MGMP, yang ketiga kegiatan inti, yakni destinasi budaya positif, dan yang keempat ada penutup. Untuk memperlancar kegiatan pada hari ini, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka kegiatan pada MGMP pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan dari Ketua MGMP. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota MGMP Bahasa Indonesia yang alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersilaturahim lagi setelah beberapa bulan tidak ada kegiatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal pada hari ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat umatnya, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas nama Ketua MGMP karena sudah beberapa kali tidak ada kegiatan berhubung ada hal yang memang tidak bisa saya
secara pribadi tidak bisa saya hindari, sudah saya komunikasi dengan Bu Nurjannah, kemudian Bu Irma, tiap bulan ayo kita mumpung saya kosong, ternyata masih dengan bentrok dengan aktivitas-aktivitas yang memang butuh menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Dan alhamdulillah hari ini di bulan Oktober ini bisa melaksanakan kegiatan rutin NGMP yang dilaksanakan di Papua ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa aktif lagi. Dan kami memaklumi bahwasanya biasanya kita paling banyak yang hadir, minimal setiap kali mengadakan kegiatan NGMP paling tidak 25 orang yang hadir. Tapi karena hari ini adalah bulan pertama setelah 2 bulan kita tidak mengadakan NGMP, bisa dimaklumi teman-teman guru perlu penyesuaian lagi, dan mungkin bagi yang tidak hadir hari ini, insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita sudah normal kembali. Dan insya Allah untuk bulan depan giliran di mana? Ke Samiran, ya ke Samiran dulu, yang ke sana pas lagi musim hujan. Mudah-mudahan bulan depan sudah masuk musim hujan lagi. Ya. Kemudian selanjutnya pada hari ini memang saya sama Bu Irma dan Bu Nurjannah itu komunikasi via WA, bukan di grup, tetapi japri terkait dengan materi apa yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Dan kebetulan alhamdulillah 2 orang di struktur atas pengurusan NGMP ini, yaitu Bu Nurjannah dan Bu Irma ini proses menuntut ilmu di guru penggerak, dan mudah-mudahan diberikan pelajaran sampai tuntas seperti itu, sampai lulus, sampai dapat sertifikat. Ya, kan masih proses guru ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah banyak lagi yang ikut. Untuk hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian tidak bisa hadir karena undangannya baru disebar yang hari Minggu. Mudah-mudahan untuk yang bulan November sudah bisa aktif kembali, sudah bisa normal kembali untuk mengikuti kegiatan NGMP. Dan tak tolong ke Ibu Bendahara nanti dibuatkan banner, Ibu. Dibuatkan banner karena nanti akan ditanyakan. Ya, akan ditanyakan. Kira nanti kalau sudah jadi jangan terlalu besar, jangan dikasih waktu, jangan dikasih tanggal, jangan dikasih tanggal. Jadi bannernya bisa dipakai tiap bulan, tiap ada kegiatan NGMP. Yang kasih tulisannya, redaksinya saja ya. Kalau tanggalnya itu kecuali mau ditulis di tempel nanti pakai kata putih tidak masalah. Tanggal dan tahunnya seperti itu. Itu saja bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua NGMP sudah memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semua. Menginjak acara yang ketiga, yakni acara inti, di mana pada kegiatan inti di pagi hari ini akan dibantu oleh Ibu Irma Yanti Oktaviani dengan tema diseminasi budaya positif. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, masih semangat ya untuk hari ini? Ya, terima kasih. Walaupun hari ini banyak teman-teman yang tidak hadir karena
motivasi kita untuk belajar pada pagi hari ini ya. Ya, baik. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif, di mana tugas saya di sini memenuhi aksi nyata di LMS, di mana kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata saya untuk diupload di LMS. Baik Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini yaitu peserta dapat memahami konsep-konsep dari budaya positif, seperti itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Baik, sekarang saya pilih belajar karena untuk refleksinya nanti kita laksanakan di akhir kegiatannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membahas tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini bisa dijawab Bapak Ibu semua. Yang pertama di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Bapak setuju apa tidak setuju, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tidak setuju. Yang lain bagaimana? Setuju. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Banyak yang setuju ya. Selanjutnya yang terakhir, di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya. Saya kembalikan lagi ya. Kalau menurut saya dari pertanyaan pemantik ketiga-tiganya ini jawabannya tidak setuju. Kenapa? Nanti dapat dijelaskan di budaya positif lebih lanjutnya. Tapi sebelum menjelaskan di budaya positif di sini, saya akan memaparkan atau memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, di mana pada pertanyaan di sini mengapa saya mengatakan tidak setuju. Begini Bapak Ibu, kalau hukuman baik itu hukuman yang sifatnya positif maupun negatif itu tidak baik, tidak mendisiplinkan anak dalam jangka waktu panjang. Ketika kita mengadakan peraturan atau kesepakatan sekolah dan menghukum anak sesuai pelanggaran yang mereka inginkan, ketika kita mengantarkan anak ke lingkungan masyarakat, di luar masyarakat, apakah anak-anak itu akan disiplin lagi? Kira-kira bagaimana? Tidak kan? Jawabannya tidak. Berarti hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Mungkin dapat mendisiplinkan anak hanya sebatas misalnya pas waktu anak melakukan pelanggaran, mungkin ketika dihukum anak langsung melakukan, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Setelah itu apa? Tidak. Besoknya lagi anak melakukan kesalahan tersebut. Iya, karena begini, ada wacana peraturan dibuat itu ibu untuk dilanggar, seperti itu. Karena kalau tidak ada peraturan, kita walaupun melanggar tidak akan dinamakan melanggar aturan, seperti itu. Jadi intinya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Ketika kita keluar dari lingkungan yang berbeda, anak tidak akan melakukan kedisiplinan. Untuk selanjutnya, yang nomor 3 di sini, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, mungkin ada beberapa anak bisa seperti itu, tapi penghargaan itu, apalagi penghargaan yang berlebihan, tidak dapat memunculkan motivasi, malah membuat iri, menjauhkan anak dari kelompoknya, seperti itu. Misalnya Ibu A memberi
memberi penghargaan, reward, memberi hadiah kepada anak. Ketika anak merasa sudah bangga dengan dirinya, hasilnya, dia akan merasa sombong. Nah, dari rasa sombong itu menimbulkan rasa iri, atau terkadang pemberian penghargaan itu bisa membuat motivasi diri anak itu semakin down. Seperti misalnya, ya yang dapat penghargaan pastilah itu saja, karena yang pinter itu cuma itu, walaupun kita berusaha, yang dapat pasti itu. Pasti ada wacana seperti itu, sehingga motivasi anak itu menurun, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya di sini topik yang akan kita bahas ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi dengan penggunaan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya. Baik Ibu, masuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya melanjutkan pada nilai disiplin itu, mari kita melaksanakan gambaran yang ada di sini. Kegiatan ini juga masuk gambaran kita terhadap pengertian disiplin itu seperti apa. Baik, saya mau minta bantuan dari Bapak Ibu. Ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Silakan, tanpa saya pilih ya. Silakan secara sukarela. Ayo, ada yang mau membantu saya di depan? Dari Bapak 1, dari Ibu 1. Saya pilih ya? Saya pilih ya? Oh, Bapak ketuanya ini. Oh, maaf ya. Ya. Saya pikir Bapak ketuanya mau jadi sukarelawan. Ya. Mungkin Bapak ini bisa bantu saya maju ke depan. Dan Ibu bisa bantu saya. Ibu, saya minta membawa bolpen dan cari kertas saja. Nah, tidak usah. Saya minta tolong Ibu tuliskan hal penting yang menurut Ibu penting, atau Ibu bisa tuliskan benda, bisa berupa barang yang penting bagi Ibu, dituliskan di kertas, kemudian kertasnya digenggam. Silakan Ibu. Tugas Bapak di sini sebagai B ya. Ya, tugas Bapak di sini bisa merayu, bisa mengancam, bisa mengabdi, dan seterusnya dan lain-lainnya, agar Ibu dapat membuka genggaman kepala tangannya. Bisa ditunjukkan Ibu genggamannya? Nah, silakan Bapak dimulai dari sekarang. Ya, agar Ibu di sini bisa membuka genggamannya. Posisi saya terserah, pokoknya bagaimana genggaman ini bisa terbuka. Silakan merayu, mengancam. posisi saya anak atau apa Bu? Terserah. Bisa kepada guru, bisa sesama rekan, terserah. Bu, saya kan anak Ibu. Bisa tidak Bu saya minta apa yang dari tangan Ibu? Apa Bu? Nama Bapak mungkin? Oh, nama benda. Cincin mungkin? Digunakan untuk Buku. HP. silakan. Dompet? Iya. Ini. Oh, Terima silakan. kasih Bu ya. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu dulu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu
atas bantuannya. Nah, apa yang terjadi dari praktek yang tadi dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak yang ada di depan barusan? Ya, negosiasi. Negosiasinya seperti apa? Di sini yang memegang kendali kira-kira yang mana? Bapak atau Ibu? Ibu ya, yang mengepalkan tangan, yang memegang. Iya, yang memegang kertas atau yang memegang kontrol ya. Baik, di sini Ibu dapat membuka kontrol sesuai dengan kemauannya. Kalau Ibu tidak mau melepaskan kontrolnya, dia tidak akan memberikan. Nah, seperti itu ya, disiplin juga seperti itu. Bapak Ibu yang perlu kalian ketahui bahwasanya disiplin yang kalian maksud itu tidak sama dengan disiplin yang sebenarnya. Disiplin yang sebenarnya itu kita bisa bisa mengontrol diri kita sendiri dari hal-hal yang positif seperti itu. Dari kegiatan tadi itu bisa menjelaskan bahwa Ibu yang memegang peranan kontrol, Ibu yang mempunyai kekuasaan untuk membuka atau tidak membuka kepalan tangannya, seperti itu ya. Baik, di sini perubahan paradigma kontrol, ilusi kontrol yang tadinya beranggapan, berangan-angan atau menyimpulkan seperti ini, di sini ada perubahan. Yang pertamanya ilusi guru mengontrol murid. Ya, posisi kontrolnya di sini guru yang mengontrol, tetapi dari masing-masing individu yang bisa mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol diri kita, seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat atau menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini Ibu ada pengertian dari disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar, di mana kita belajar untuk perubahan diri kita, ya. Seperti itu. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun kita salah memahami arti disiplin sebetulnya, di mana kita mengarahkan yang namanya disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak? Yang kita yakini disiplin itu seperti ini. Iya. Yang kedua di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Yang dihukum merasa tidak nyaman. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan ini sifat-sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada dua pakar mengatakan bahwa setiap perilaku memiliki suatu tujuan, baik tujuan positif maupun negatif, seperti itu ya. Perilaku tersebut mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka ketika kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang muncul itu, karena kita sudah yakin, yaitu yang muncul motivasi intrinsik dari dalam diri, seperti itu. Adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya sekolah Ibu yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini sudah paham ya dengan karakter profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Kira-kira keyakinan apa saja Ibu nilai-nilai kebajikan yang Ibu kenal selain yang ada di slide ini? Kira-kira apa? Ya, demokrasi, kemudian disiplin, tanggung jawab, berkenaan keyakinan, kesehatan, ada, keselamatan, keamanan, dan lebih banyak lagi ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu. Itu teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebetulnya kedatangan Bapak Ibu ke sini atas tujuan apa, motivasi apa? Kira-kira tidak motivasi karena takut dimarahi Bu Irma kan ke sini? Atau dimarahi oleh kepala sekolahnya? Tidak. Tidak. Ya, pastinya poin yang ketiga ya Ibu ya, menghargai diri sendiri. Apa kira-kira tidak mau dapat penghargaan Bapak Ibu? Mau ya, mau juga ya kalau dapat penghargaan ya. Iya, motivasi itu kalau ada 2 lebih tambah baik lagi ya. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal, dari dalam ada, dari luar juga ada, itu tambah maksimal lagi ya. Seperti itu. Misalnya Ibu hadir ke sini karena takut nanti di SIM PKB-nya bisa, kalau tidak hadir nanti sama Bapak Ketua di SIM PKB dihapus. Nah, takutnya seperti itu ya. Itu masuk pada poin kedua ya, imbalannya atau penghargaan. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Kata merdeka di sini bukan kita lepas dari perintah atau aturan Ibu, tetapi merdeka itu kita bisa mengontrol diri atau bisa mengatur diri kita sendiri. Seperti itu Ibu. Baik, bisa dipahami Bapak? Bagaimana? Kata merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara di sini bisa dipahami? Iya, terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya, saya lanjutkan. Baik, untuk yang ketiga di sini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Sifatnya menawar ya, bukan memaksa. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada pembentukan karakter, bukan sebuah tindakan ya. Yang kedelapan, fokus pada penyelesaian masalah. Dan yang terakhir di sini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Selanjutnya
yaitu keyakinan kelas. Baik Bapak, di sini ada satu pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa ya? Sebelum menjawab, kita lihat aja pernyataan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan di sini, di mana pertanyaan ini bisa memperkuat pernyataan atau pertanyaan yang ada. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas yang ada? Seperti itu ya. Yang pertama di sini, mengapa memiliki peran harus menggunakan helm bila mengendara kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Ibu? Agar aman. Iya. Kita meyakini keselamatan yang kita laksanakan. Jadi intinya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendara? Karena kita meyakini dengan menggunakan helm kita akan selamat. Jadi keyakinan yang ada yang muncul itu tentang keselamatan kita saat mengendarai roda 2. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peran 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira apa keyakinan Bapak Ibu? Iya, agar terlindungi dari penyakit. Ya, berarti keyakinan kita yaitu tentang kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Ya, yang terakhir di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Anggap saja kegiatan hari ini pelatihan. Mengapa? Ya, biar disiplin. Nah, kita meyakini bahwa kita harus disiplin. Nah, dari pernyataan yang ada di sini menimbulkan keyakinan kepada kita. Dari keyakinan-keyakinan itu, kita dapat membentuk sebuah karakter diri yang kuat dalam diri kita, sehingga motivasi intrinsik, motivasi dari dalam itu ada ya. Bukan hanya motivasi dari luar. Ini di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena kalau peraturan bisa saja sewenang-wenang. Nah, seperti itu Bapak. Selanjutnya, di sini ada lingkaran dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini perhatikan lingkaran yang paling kecil. Di sini terbentuk dari peraturan kelas, di mana adanya peraturan kelas yang memunculkan atau menciptakan keyakinan kelas yang lebih besar lagi. Setelah itu keyakinan kelas terbentuk menjadikan lingkungan positif lebih besar lagi. Setelah lingkungan positif tercipta, akan menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 kesepakatan kelas dan ada pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ayo, ada yang bisa? Kira-kira yang mana? Silakan dibaca dulu slide-nya. Yang kanan yang kiri. Silakan dipilih, gak apa-apa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kanan kiri itu masuk keyakinan kelas atau hanya kanan atau hanya kiri saja? Ya, dipahami dulu. Silakan, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Ayo. Yang mana? Yang kanan apa yang kiri?
Yang selatan. Yang selatan. Yang lain? Yang lain bagaimana? Setuju? Setuju? Ayo bagaimana kira-kira yang lain? Setuju atau tidak setuju? Keyakinan? Ya, keyakinan kelas. Yang Bapak yang baru datang mungkin bisa mengomentari kira-kira yang mana yang menurut Bapak keyakinan kelas? Yang option ABC. Iya. Yang mana kira-kira? Apa di sebelah kanan, apa di sebelah kiri? Sebelah kiri ya Bu ya? Sebelah kiri. Oh, sebelah kanan. Sebelah kiri mana? Kiri. Kalau saya gini Pak. Kira-kira bagaimana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya bingung ya Pak. Oh, yang kanan, Bapak yang kanan. Yang ini ya Pak ya? Ya. Yang Ibu bagaimana? Kanan apa kiri? Selatan juga. Ya, begini ya, saya paparkan lagi. Nah, keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah disusun itu akan membuahkan atau mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ketika sudah mengacu atau mengarah pada nilai kebajikan, itu bisa disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bentuknya nanti ada di slide selanjutnya ya Bapak. Begini, saya tidak mau menjawab kanan atau kiri. Saya akan memberi gambaran kepada Ibu. Kira-kira di sebelah kanan itu mengacu tidak pada nilai-nilai kebajikan? Iya. Ya, betul. Datang tepat waktu. Nilai kebajikannya disiplin. Ya, tidak dibahas sampai ke bawah ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Ambil poin-poin pentingnya saja. Ya, sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira ada tidak nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan yang kita akan pahami kepada siswa? Ada. Nilai apa Ibu? Iya, saling menyayangi atau apa? Silakan Bu. Apa? Sosialisasi. Ya. Apa? Iya. Ya, sebetulnya di slide ini sama-sama merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang menumbuhkan karakter atau nilai-nilai kebajikan, sehingga kesepakatan ini menjadi keyakinan kelas yang kita gunakan pada saat ini. Kira-kira di sekolah Ibu sudah menggunakan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Di sekolah Bapak Ibu masih peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan ya. Nanti bisa dicoba ya Bapak setelah materi hari ini selesai, mungkin dapat ilmunya bisa diterapkan di sekolahnya ya. Baik, ini ada tabel T dan tabel Y di mana memperkuat keyakinan kita terhadap keyakinan yang akan kita bentuk seperti itu. Di sini ada tabel T dan tabel Y. Tabel Y-nya dengan keyakinan yang sudah kita bentuk di dalam kelas, terdengar satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Ke selanjutnya, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, dan senantiasa berbuat baik dan berbagi.
Perilaku yang muncul, yang tampak setelah ada keyakinan kelas, yaitu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim ya, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, seperti itu. Dan pada tabel T di sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Seperti itu Bapak ya. Ya silakan Ibu. Selanjutnya di sini ada peraturan. Ada peraturan yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu, mungkin ini sudah ada di sini. Nah, yang pertama di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini? Ayo, kira-kira apa? Disiplin. Coba kita lihat. Kalau menurut saya, kalau mengembalikan buku kepada tempatnya, ya tanggung jawab, bertanggung jawab. Sesuai ya? Tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang menggunakan orang lain. Maaf. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ayo, apa kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang kita yakini? Ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, betul. Apa? Ayo. Kira-kira. Bukan komitmen ya, berkomitmen. Kira-kira bagaimana? Kita lihat jawabannya bersama. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan apa yang terbentuk dalam karakter siswa? Ayo, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa yuk? Bapak mungkin? Ya. Ya, kira-kira keyakinan apa yang diyakini atau nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam diri untuk kita melakukan dan merasa yakin melaksanakannya, seperti itu. Ya. Ya. Yang terakhir itu ada kasih sayang, solidaritas. Ya, kita lihat ya jawabannya bersama di sini. Kalau kira-kira kalau melakukan kekerasan itu apa yang kita rasakan? Fisik ya. Nah, kalau fisik berarti mengacu pada apa? Fisik. Ya, luka atau luka ya. Itu kesehatan betul. Kira-kira kalau mengarah ke kesehatan. Ya, coba kita lihat keselamatan atau menghormati orang lain. Karena kalau melakukan kekerasan kita tidak menghormati keamanan orang lain. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker? Ya, kesehatan. Ya, betul ya, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira untuk apa? Keselamatan. Coba kita lihat. Ya, betul, keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui
dihukum oleh penghargaan. Dengan penghargaan kita dapat dihukum, Ibu, Bapak. Makanya tidak semua penghargaan itu bersifat positif ya. Seperti pertanyaan pematik yang ada di awal. Karena penghargaan itu banyak pengaruhnya ya. Yang pertama, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan dapat menghukum siswa atau seseorang. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Kedelapan, yang terakhir di sini, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di awal pertanyaan tematik sudah diberi penguatan ya oleh saya. Ini hanya penguatan ulang bahwasanya dengan penghargaan kita juga mendapat hukuman seperti itu. Baik, selanjutnya di sini Bapak Ibu, di sini ada sebuah wacana atau kalimat di mana kalimat ini berisi hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita belajar lagi yang mana yang kira-kira hukuman dan yang mana kira-kira yang termasuk konsekuensi. Pada pernyataan awal di sini kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini berarti kasus siswanya terlambat di sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Ya, berarti Ibu sudah memahami ya bahwa itu yang dimaksud hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Begini Bapak Ibu. Ya, nanti saya simpulkan ya. Lanjut ya. Nah, masuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi? Iya, betul. Belum ya? Ya, ini langsung ya. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Ya, kita lihat jawabannya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat jawabannya hukuman ya. Selanjutnya, yang terakhir di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oh, ada yang hukuman, Ibu itu menjawab konsekuensi ya. Kenapa kira-kira masuk konsekuensi Ibu? Itu kan ada satu ibu di sini yang beda pendapat bahwa di sini adalah konsekuensi. Kenapa alasannya Ibu? Dikarenakan mungkin ya menurut saya itu telatnya di pelajaran PJOK yang setara sama hukumannya lari mengelilingi lapangan. Ya, berarti masuk konsekuensi apa hukuman Ibu? Oh, konsekuensi. Kalau di sini yang kedua itu masuk hukuman Ibu. Hukuman. Iya. Jadi yang ini tidak setara lagi ya? Tidak. Wah ya. Ya, dari pernyataan Ibu sebetulnya sudah benar. Mengapa
dikatakan konsekuensi? Karena ini kan berhubungan dengan mata pelajaran, di mana antara guru mapel tersebut dengan siswanya sudah melakukan kesepakatan, jadi tidak mengarah pada hukuman, yaitu lebih ke konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, apa sih perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan saja ya. Baik Ibu, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Mengapa di sini dikatakan hukuman? Padahal di sini poin kedua dengan poin yang terakhir sama-sama lari. Kenapa di sini berbeda? Ada yang menyatakan hukuman, ada yang menyatakan konsekuensi. Hukuman Bapak Ibu yang dinamakan hukuman itu tidak direncanakan. Kalau direncanakan berarti bukan hukuman, tapi rencana untuk menjatuhkan seseorang, seperti itu kan? Kan kita tidak tahu siapa yang melakukan pelanggaran, kan tidak tahu kan? Seperti itu. Jadi hukuman itu sifatnya secara serta-merta. Ketika ada yang melanggar, kita langsung menghukum seperti itu. Hukumannya tidak harus dari keliling lapangan, bisa saja beda guru, beda hukuman, seperti itu, ya. Makanya kalau hukuman itu sifatnya satu arah, di mana siswa harus mematuhi. Ketika ada siswa yang melanggar, siswa setelah guru ngomong kamu harus push up, secara otomatis siswa akan push up, mematuhi perintah guru. Tuh. Kalau konsekuensi, terbentuknya konsekuensi itu yaitu dari kesepakatan, di mana kita melakukan kesepakatan dulu dengan siswa, yang kemudian ada siswa yang melanggar dari kesepakatan, siswa tersebut sudah tahu konsekuensinya seperti apa, hal apa yang akan dia lakukan ketika dia tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati, seperti itu. Lanjut ya. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, hukuman di sini anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak bisa membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman sifatnya paksaan, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus respon atau stimulus tanggapan, seperti itu. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kan dihukum. Misalnya lari lapangan basket, itu kan secara tidak langsung menyakiti diri sendiri kan. Fisiknya akan capek atau merasakan pegal kakinya waktu lari, seperti itu. Untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi di sini konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, anak bisa berbohong. Ya, selanjutnya di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman di sini anak merasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau yang konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Baik, ini tabel di mana antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu di sini, jika kita melaksanakan hukuman,
kita akan secara tidak langsung akan membentuk karakter anak ke identitas gagal seperti itu. Sedangkan kalau kita melaksanakan konsekuensi dan restitusi, kita akan membentuk karakter anak ke identitas sukses. Mengapa seperti itu? Dapat dipahami dari kolom ini, tidak usah saya paparkan satu persatu ya. Dapat dilihat oleh Bapak Ibu di mana misalnya pada poin pertama di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman pasti, yang menyakitkan pasti terjadi. Kita meyakini itu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, baik positif maupun negatif ya. Kalau restitusi di sini merupakan pilihan. Nanti pada tahapan restitusi ini kita pasrahkan pada orang atau anak yang melakukan kesalahan. Dia mau memperbaiki atau tidak mau memperbaiki. Tapi di sini kita sebagai guru harus proaktif ya. Bagaimana kita mengantarkan anak menumbuhkan keyakinan dan kesadaran dalam diri anak seperti itu. Selanjutnya, nah di sini materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang melakukan, kembali pada teori kontrol atau nilai-nilai kebajikan, di mana nilai positif yang akan dilakukan seseorang itu mempunyai tujuan. Tujuannya di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kebebasan, kesenangan, penguasaan dan kasih sayang. Di sini rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ataupun murid Ibu melakukan sebuah kesalahan, pasti mengacu pada kebutuhan. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, ini posisinya Ibu atau Bapak di sekolah. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi Bapak Ibu di sekolah dalam menangani murid-murid yang ada di sekolah maupun di rumah. Ini bisa digunakan ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah juga digunakan kepada anak ya. Nah, kira-kira dari 5 posisi yang pertama di sini, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama di sekolah posisi kontrol mana yang dilaksanakan? Ada yang menghukum. Ada yang menghukum ya. Lagi? Ada yang teman ya. Kemudian manajer. Kalau manajer biasanya BK ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita belajar hari ini, tidak harus Ibu BK atau Bapak BK lagi ya yang melaksanakan posisi manajer, tapi Bapak Ibu kita bisa belajar menggunakan posisi manajer karena pada saat ini posisi manajer sangat efektif digunakan ya. Mengapa seperti itu? Kembali tadi bahwa kalau kita menggunakan penghukum, kita akan menciptakan identitas gagal kepada murid. Sedangkan pada poin ketiga, 4, 5 ini kita akan menumbuhkan karakter anak, mengantarkan identitas anak menjadi sukses Bapak Ibu. Ya hanya namanya belajar kan tidak langsung dari pemukul langsung manajer. Tidak, kita belajar tahap demi tahap saja ya. Karena perubahan itu tidak mutlak, tidak langsung dari 0 langsung nyampe ke 100 ya. Pasti ada perubahan secara bertahap seperti itu Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu di sini, jika penghukum guru bertanya, di sini kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan itu. Kalau posisi kita sebagai penghukum, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya di sini kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres seperti itu. Atau bisa begini, gimana sih kamu itu bisa membuat ibu dihukum loh oleh bapak kepala sekolah? Kenapa kamu melakukan
memberi rasa akrab ya, keakraban. Di sini dapat dilihat dari ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu seperti itu. Lebih apa ya, persuasif ya, bahasanya lebih mengajak. Selanjutnya di sini sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita kan memantau saja. Mungkin dari konsekuensi yang sudah kita sepakati, ini pembuat merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiga, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau di sini, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dari dunia yang berkualitas. Nah, yang terakhir ini muridnya yang berada di posisi berkualitas ya, bukan gurunya lagi. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah, menguatkan dari posisi kontrol yang 5 tadi, di sini ada pertanyaan. Nah, jika saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi apa? Ya, posisi gurunya apa? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai penghukum? Atau merasa bersalah? Merasa bersalah. Ya, coba kita lihat ya. Pembuat orang merasa bersalah, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Apa kira-kira? Ayo. Kira-kira apa? Teman. Teman dua? Yakin? Bukan penghukum ya? Atau masuk pada itu? Apa namanya? Iya, pemantau. Apa pemantau? Apa masuk penghukum? Apa merasa bersalah? Iya, penghukum ya. Penghukum, betul. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, iya, ini menggunakan ini guru bahasa Indonesia sudah paham. Dengan kata ayolah ini lebih persuasif, mengajak. Kalau mengajak berarti ini teman. Coba kita lihat. Ya, betul. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo, kira-kira apa? Posisinya apa? Ayo. Manajer. Betul tidak? Bukan teman. Bingung Bu ya, bingung Bapak. Ibu, oh ya Bapak yang di belakang itu. Kira-kira apa Bapak? Kalau pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi apa yang diambil guru di sini? Kalau menggunakan pertanyaan ini. Ya, apa? Teman? Apa pemantau? Apa penghukum kira-kira? Oh, pemantau saja ya. Sepakat dengan Bapak saya. Pemantau. Tepuk tangan buat Bapak. Ya, berarti Bapak sudah memahami ya materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira pertanyaan yang diajukan kontrol apa ini? Ya, sepakat manajer ya. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ayo, kira-kira apa? Yang paling membingungkan memang antara penghukum dengan merasa bersalah ya. Karena posisi ini membuat mental anak, identitas anak, mengarahkan identitas anak kegagalan pada diri anak. Seperti itu ya. Pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu akan membentuk karakter anak, identitas anak menjadi gagal seperti itu.
Baik, di sini antara 5 kontrol itu pergerakan antaranya di sini sama ya. Yang keempat itu sejajar, sedangkan nilai-nilai manajer ini yaitu memperbaiki sikap anak ya. Selanjutnya di sini segitiga restitusi ini merupakan materi terakhir pada hari ini tentang budaya positif. Nah, baik. Untuk segitiga restitusi di sini perhatikan untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama di sini menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas biasanya di sini biasanya kalau anak yang bermasalah itu biasanya mengalami emosi, ya sedang emosi. Nah, bagaimana kita bisa menstabilkan atau memberi penguatan kepada anak agar dirinya merasa tidak bersalah lagi, atau dengan perbuatan kesalahan yang mereka lakukan tidak langsung down, oh saya seperti ini, langsung rendah diri ya, seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan, atau di sini bisa disebut validasi tindakan yang salah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu mengarahkan atau menanyakan, memperkuat anak dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Pasti ada 5 kebutuhan yang mereka penuhi, seperti itu. Nah, kita di sini tugasnya mencari tahu apa kebutuhan yang mereka inginkan sehingga mereka itu melakukan hal tersebut. Nah, di sini pertanyaannya bisa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Kita mencari tahu kebutuhan apa yang mereka coba penuhi, seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, karena di sini bentuknya sudah ada kesepakatan kelas di mana ada keyakinan yang sudah tumbuh pada diri anak, sehingga kita dapat memancing atau menggali pengetahuan anak dari diri anak, yaitu melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, seperti itu. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal di sini, membuat salah menjadi positif. Guru berkata ini bisa digunakan guru dalam menstabilkan identitas. Ini juga pertanyaan yang diajukan guru kepada anak, sehingga anak tidak merasa down ya ketika melakukan kesalahan. Anak tidak merasa dia tidak bisa berbuat yang hal-hal baik, seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, membuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menguatkan identitas anak yang tadinya identitasnya gagal karena melakukan kesalahan. Kita sebagai guru menguatkannya bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini akan memunculkan motivasi anak untuk berubah, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, anak-anak sudah mulai berpikir di sini ya. Itu berarti pada kontrol manajer di sini dengan menggunakan segitiga restitusi, guru dapat menggali potensi atau keyakinan dalam diri anak, sehingga anak di sini menyatakan atau menyelesaikan masalah sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki, seperti itu. Di sini guru juga proaktif Bapak Ibu ya, bagaimana menciptakan anak ke dalam atau memancing identitas anak menuju karakter yang identitas sukses, seperti itu. Baik, untuk validasi kebutuhan di sini pada dasarnya dalam nilai-nilai kebajikan itu perilaku menurut William Luther tadi di sana, setiap perilaku setiap perilaku itu mempunyai tujuan.
tujuan. Tujuannya yaitu mengarah pada kebutuhan yang tadi ada yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Ada 5 kebutuhan yang mempengaruhi anak melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu. Jadi di sini kita mencari tahu, menggali lagi potensi anak, kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga alasannya sangat tepat mereka lakukan seperti itu. Kita menggali alasan anak melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir di sini menanyakan keyakinan kepada anak. Setelah kita tahu alasan anak melakukan itu, kebutuhan yang mereka inginkan seperti apa, selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan anak. Nah, dari di sini anak sudah berproses berpikir, menalar apakah tindakan yang dia lakukan itu salah atau benar. Dari apa? Dari keyakinan, karakter yang sudah tumbuh pada diri mereka sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, anak di sini juga belajar berpikir ya. Baik, mungkin ini sudah ya. Ini intervensinya, pertanyaan atau di mana kalimat ini akan mengajukan kepada siswa sehingga siswa itu persuasif, mengajak siswa untuk berpikir yang lebih positif lagi, seperti itu. Baik, ini sudah terakhir ya Bapak Ibu. Sebelum refleksi, saya mau mengadakan sesi pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi hari ini. Silakan dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan pada sesi refleksi. Ya, ini dari Bapak ketuanya. Oh, tidak kami ya. Misalnya ada anak yang secara bersikap luar biasa, punya keaktifan yang luar biasa Ya, dalam berarti hal yang lain. dalam hal yang negatif. Oh, dalam hal yang negatif ya. Siap. Di satu sisi secara otaknya dia bisa dikatakan medium 1. Ya. Terus mengolah bahasa pun dia kurang kesulitan. Komunikasi Kesulitan itu juga. ada sepersekian detik baru nyambung. Ya. Nah, soalnya saya punya anak didik seperti itu. Ya. Jadi punya Seperti ya Pak. Mungkin siswanya ABK ya juga. Bukan ABK. Tapi memang lemot seperti itu ya, lemot. Bagaimana cara komunikasi yang enak kalau seperti ini? Ya begini Bapak. Baik, saya jawab dulu langsung ya. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang Bapak tanyakan itu anaknya sudah melakukan kesalahan Bapak? Sering. Oh ya sering, karena tadi ya sering. Berarti ini siswanya putra ya biasanya ya? Ya putra. Kasusnya begini, siswa Bapak ini sering melakukan pelanggaran, ya pelanggaran atau aturan-aturan sekolah ya Bapak. Di mana siswa ini tetap saja melakukan, walaupun dihukum tetap melakukan ya Bapak. Ya, keterbatasannya siswa di sini agak tidak connect ya, atau lemot ketika melakukan komunikasi pada dasarnya tidak nyambung, atau nyambungnya lama, loadingnya lama ya seperti itu. Bisa saja Bapak kita mencoba karena di sini ke arah manajer kita kan tidak serta-merta merubah paradigma kita harus mencoba tahap demi tahap. Nah, dalam kasus Bapak di sini anak Bapak melakukan apa? Posisi apa kira-kira mengatasi pelanggaran yang anak tersebut lakukan? Tergantung buat saya. Ya, terhadap penghukum ya Pak? Ya, kemudian teman sebagai teman? Temannya lagi enak, Ya. umur lagi
stabil, bisa manajer. Oh, manajer. Kalau posisi manajer, Bapak sudah melakukan segitiga restitusi? Belum. Belum. Iya. Posisi penghukum sudah. Teman sudah, Bapak? Teman? Kalau teman karena anaknya memang ini ada ini. Oh ya, langsung ke manajer ya. Dari penghukum langsung posisi manajer. Dari kontrol yang Bapak lakukan, yang pertama sebagai penghukum ataupun manajer, tetap gagal ya Bapak ya? Tetap gagal. Ya Bapak, tips saya begini saja Bapak. Bapak silakan, kita kan namanya belajar ya di sini. Bagaimana agar siswa kita tetap berubah ke arah yang lebih positif lagi. Untuk di sini kalau penghukum tadi kan lebih identiknya menciptakan identik atau karakter anak ke identitas gagal. Jadi jangan digunakan lagi Bapak, karena biasanya memang kalau anak yang sering melanggar, besok dihukum lagi seperti ini. Apa hukumannya seperti ini? Sudah biasa. Besok sudah melakukan lagi pelanggaran. Itu seperti itu anak yang sekarang. Karena akhlak anak sekarang dengan akhlak anak dulu itu berbeda Bapak. Nah, saran saya Bapak bisa tetap menggunakan posisi manajer. Ya, disiapkan Pak mood-moodnya di enak-enakin saja ya. Pakai posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak ya. Mungkin dari penggunaan atau penerapan tahapan ini mungkin ada perubahan dari sikap anak tersebut. Karena saya meyakini Bapak dari tahapan ini, di mana gini Bapak, di sekolah Bapak itu keyakinan kelas sudah terlaksana apa tidak? Sudah. Ya. Kesepakatan kelas apa keyakinan kelas Bapak? Ya, tergantung gurunya memahami bagaimana, ada kesepakatan beryakin. Ya, kalau hanya kesepakatan saja Bapak Ibu, kalau kita tidak memunculkan nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu memberi keyakinan kepada siswa untuk tidak melakukan sulit sekali siswa itu akan mengerjakan sesuai kata hatinya. Kalau kita tumbuhkan karakter keyakinan dalam diri anak, ketika anak mau melangkah, ketika anak mau melakukan, mereka sudah bisa berpikir, oh kalau begini saya keyakinan, misalnya tadi contohnya menggunakan helm saat mengendarai roda 2. Nah, kalau saya tidak menggunakan helm saat mengendarai roda 2, nanti saat jatuh saya pasti kepalanya bocor gini. Nah, itu kan timbul keyakinan dalam dirinya tentang kesehatan, keamanan dirinya. Sehingga dari keyakinan ini, anak untuk melakukan kesalahan terkadang mundur lagi. Dia sudah berpikir kalau saya melakukan ini nanti konsekuensinya ini, karena dia sudah ada keyakinan dalam diri, motivasi intrinsik yang ada dalam diri. Kalau karena takut dihukum sama Wirma tiap hari dalam lambat dihukum sama Wirma, kalau seperti itu kan hanya motivasi ekstrinsik saja yang ada. Jadi anak tidak tahu hukumannya Wirma cuma seperti itu, besok dihukum lagi cuma berdiri lagi, anak akan melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami, saya juga punya siswa yang sering melanggar. Alasannya macam-macam Bapak Ibu. Ketika sampai di sekolah saya tanya, kenapa terlambat nak? Kalau di desa itu ibu saya tidak tahu kalau di kota seperti apa. Kalau di desa itu kan banyak ekonomi dari orang tua siswa itu yang menengah ke bawah, sehingga anak itu biasanya bekerja di malam hari. Ya, itu alasan mereka, Bu saya mumpung ngantuk Bu, karena tadi malam saya kerja Bu sampai jam 12 malam. Saya pulang nyampe pukul 1 belum tidur Ibu. Sehingga ketika bangun pagi sholat subuh saya tidur lagi Bu, makanya terlambat. Ya, saya coba kemarin itu saya gunakan hukuman yang berbentuk positif. Saya masih tidak mengenal budaya positif. Saya menggunakan hukuman secara positif, yaitu karena anak-anak tidak mengikuti kebiasaan yang ada di sekolah ini, jadi saya menghukum anak atau bukan menghukum, konsekuensinya itu saya mengajarkan kepada anak, nah
tapi keesokan harinya tetap melanggar. Nah itu saya sempat kebingungan, apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Alasannya lain lagi. Anak yang sama tapi alasan berbeda. Apa alasannya? Saya sudah kemarin itu saya sudah mencoba pakai posisi manajer dengan segitiga restitusi. Yang pertama alasan karena bekerja. Nah dari itu saya sudah memunculkan keyakinan apa dalam diri anak sehingga anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Yang kedua, hari kedua terlambat lagi. Ternyata walaupun saya sudah melaksanakan restitusi dengan segitiga restitusi di sini masih terlambat lagi. Nah saya itu begini Bu, kalau tidak bisa prinsip saya begini, kalau tidak bisa sekarang mungkin besok. Tidak bisa besoknya lagi. Nah itu, saya tidak menyerah seperti itu. Saya coba lagi dari segitiga restitusi ini. Saya coba tanya lagi, alasannya berbeda. Bu, sepeda saya dipinjam Om tadi sampai pulang jam 7. Nah, dari jam 7 itu saya nunggu Bu. Ternyata setelah Om datang 7:15 saya nyampe ke sekolah Bu. Jadi saya terlambat lagi Bu. Nah itu jawaban siswa. Nah ini saya sudah juga melakukan segitiga restitusi juga, menumbuhkan keyakinan anak yang tadinya tanggung jawab, kedisiplinan anak dari alasan yang pertama, sekarang mendisiplinkan dan tanggung jawab anak dari kasus yang kedua karena sepeda itu. Nah dan pada akhirnya anak itu menjawab, berpikir sendiri. Mungkin dari tahapan-tahapan yang kita lalui, saya itu bilang begini, masa setiap hari kamu ketemu ibu gak bosan nak ya? Pada akhirnya saya mengucapkan seperti itu, cuma ketawa. Tapi akhirnya anak-anak itu mungkin sadar. Dan hari ketiga dan keempat, waktu itu saya di sini kebetulan tiket, saya tuh datang jam 6:30. Anak yang bermasalah tadi sudah sudah datang. Nah, saya tuh, wah, ini kok bagus penerapan ini, kok berhasil yang biasa datang telat, kok sekarang sudah tidak telat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak merasa menyerah ya dalam melakukan perubahan. Kita tetap semangat. Mungkin kalau tidak bisa hari ini, besok tidak bisa besoknya lagi ya. Mungkin itu Bapak ya yang bisa dilakukan Bapak untuk penerapan menangani kasus anak yang ada di sekolah Bapak. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada ya, silakan Bapak. Pakai mic? Oh tidak bisa, ya. Enggak, Bu. Saya cuma belum menemukan garis merahnya antara tadi antara punishment dan reward. Ya, punishment. Dan reward. Ya. Berarti dari tadi saya menerangkan itu tidak nyantol ya ke Bapak. Ya Bapak. Garis merahnya Sama. Ya begini Bapak. Ditambah punishmentnya. Ya begini Bapak. Begini. Saya tidak mau menjawab dulu, gambaran saja. Menurut Bapak tadi kalau kita memberi penghargaan kepada anak, memberi penghargaan. Misalnya ada guru memberikan penghargaan. Anak ini rajin di kelas ini. Hari ini saya beri coklat. Besoknya anak ini rajin lagi. Anak ini 1 bulan hadirnya disiplin sebelum jam 7 masuk. Nah, anak ini diberi reward. Nah, rewardnya ketika anak sudah merasa sombong, ketika merasa cuma saya yang bisa melampaui siswa-siswa lain. Nah, rasa percaya ini akan ada sehingga menghancurkan hubungan yang tadinya antara siswa satu dengan siswa yang lain tadinya sudah bagus, sekarang sudah ada perpecahan, ada rasa iri dari dalam diri anak seperti itu. Kemudian anak ini terkadang ada anak yang merasa kok hari ini pada saat ini saya kok diberi misalnya
misalnya dikasih coklat misalnya sama ibunya, rewardnya berupa coklat. Kok sekarang saya diberi coklat ya, kalau besok saya tidak tahu menjawab gimana ya, apakah saya akan tercap oleh ibu itu bodoh yang tadinya saya aktif pintar ketika saya diberi reward, diberi hadiah oleh guru, kok saya sekarang merasa takut ya dengan hadiah yang ibu berikan. Saya kayaknya seperti bertanggung jawab harus bisa seperti itu. Ketika saya bisa, kalau saya bisa, kalau saya tidak bisa bagaimana? Kan ini menjadi beban kepada anak tuh, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi di sini dari reward yang diberikan guru, kalau bisa, kalau berlebihan pasti dampaknya buruk juga Bapak. Kalau rewardnya berlebihan, tidak hanya reward ya, apa saja yang berlebihan itu tidak baik. Apa saja yang berlebihan itu tidak baik, ya seperti itu. Mungkin karena di sini reward atau yang didapatkan hadiah anak sehingga sombong, menjadi sombong, wah bisa menyakiti teman yang ada di sekitarnya. Lihat saya nih, dapat coklat hari ini. Besok dapat es krim dari ibu. Kemarin saya dapat roti dari ibu. Kamu mana? Nah, seperti itu ya. Dia akan merasa sombong seperti itu. Dan dari siswa lain apa tanggapannya? Mereka siswa lain itu akan merasa, saya tidak bisa. Kayaknya saya tidak bisa melampauinya. Nah itu bikin motivasi anak down seperti itu Bapak. Itu mungkin gambarannya. Masih ada pertanyaan lagi? Bukankah kalau seperti itu akan menimbulkan kompetisi? Ya bisa saja. Dengan adanya reward, anak akan merasa bersaingan. Ya, bisa juga. Dan ibu kalau bisa menjawab dapat coklat. Katanya ibu besok kalau bisa menjawab dapat roti. Saya mau belajar. Itu juga motivasi Bapak, motivasi dari siswa itu tersendiri. Dari motivasi itu, anak akan berkompetisi, mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah yang disediakan oleh gurunya, seperti itu. Ada? Silakan Bapak. Ya. Sebelumnya terima kasih. Dari tadi saya menyimak dari beberapa pertanyaan juga dan tanggapan. Sebenarnya dari materi ini kalau yang saya pahami, bisa saja ini diterapkan dan berhasil, bisa saja tidak. Karena jawabnya gini, kalau dia beri reward, nanti akan anak-anak akan jadi sombong, akan diikakan jana, dan itu jawaban-jawaban seandainya dikasih reward dan akan terjadi seperti ini. Kalau supaya tidak seperti itu malah jadi kompetisi, berarti reward ini juga akan dibutuhkan itu, dan juga hukuman. Terkait hukuman, ya saya juga dapat pengetahuan baru. Cuma realitanya di lapangan sulit untuk menerapkan itu. Kalau dengar tadi ceritanya Bu Irma yang sampai beberapa hari dan akhirnya berhasil, berarti saya menanggapinya memberikan rasa melatih anak-anak untuk sadar dengan sendirinya, ya. Melatih anak-anak dengan sadar sendirinya dan bisa bertanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan. Ya betul Bapak. Begini, yang pertama poin pertama yang saya tangkap betul ya Pak. Gini, reward dikatakan berhasil jika akan memunculkan motivasi, seperti itu. Seperti yang sudah dipaparkan slide sebelumnya Bapak, bahwa reward itu tidak baik Bapak, seperti itu. Mengapa saya mengatakan reward tidak baik? Ada cara lain selain reward. Karena kalau menggunakan reward tadi banyak pengaruhnya, ya, banyak hasilnya. Hasilnya itu bikin
negatif, tanggapan negatif dari siswa lain seperti itu Bapak. Bagaimana selain reward yang kita gunakan untuk mensiasati bagaimana kita menciptakan anak yang misalnya disiplin atau tidak melakukan pelanggaran seperti itu, kita dapat menggunakan umpan balik Bapak. Jangan menggunakan reward. Kalau ya bagus anak, kamu bisa hari ini misalnya, kamu dapat 100 untuk memotivasi teman yang lain. Jangan seperti itu. Kemampuan dari masing-masing anak itu berbeda Bapak. Tidak dari seluruh siswa itu pas kemampuan IQ-nya tinggi semua, ada yang rendah. Kalau kita menggunakan reward, pada dasarnya anak yang memang IQ-nya rendah memaksakan diri Bapak, itu tidak baik. Makanya kita datang ke anak masing-masing anak karena anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau kurikulum merdeka itu kita tidak melihat hasil. Ya, prosesnya yang dilihat seperti apa. Bukan dari A, patokannya langsung ke C. Tidak langsung kita melihat hasilnya C. Tapi kita melihat hasilnya dari proses. Yang tadinya 0 bisa berubah ke 1, ke 2. Atau yang memang IQ-nya tinggi, dari 0 patokannya 5. Langsung dari 0 langsung ke 5 memang. Tapi kan bukan kebutuhan. Karena IQ dari masing-masing siswa itu berbeda Bapak, seperti itu. Jadi kita lanjut datangi siswa tersebut, kita beri umpan balik. Lihat nak hasilnya hari ini misalnya. Oh lihat pekerjaanmu hari ini. Ya, bagus, sudah sesuai ini nak. Ditingkatkan lagi. Kalau yang memang masih yang tadinya 0 ke 1 atau 2, ya sudah bagus nah, ini ditingkatkan lagi. Kalau yang dari 0 ke 5, nah bagus sekali, pertahankan. Nah itu kita bisa dapat menggunakan umpan balik kepada siswa. Itu cara yang lebih efektif Bapak, karena pengetahuan anak itu berbeda Bapak. Kalau kita menggunakan reward yang pengetahuannya rendah itu memaksakan diri Bapak, itu tidak baik. Seperti itu. Yang kedua di sini pertanyaan Bapak mengenai, maaf tadi pertanyaannya apa ya Pak? Oh iya, penerapan ya betul. Penerapan ya Bapak, yang namanya kita berubah, kita mau mengganti paradigma yang sudah ada, kita harus berusaha. Tidak langsung dari 0 langsung ke 5. Kita coba tahap demi tahap. Tidak bisa hari ini, bisa besok. Tidak bisa besok, besoknya lagi. Jangan mudah menyerah Bapak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bagaimana Bapak? Sudah ya. Selanjutnya kita ke refleksi ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Saya hari ini mau meminta izin, minta bantuannya menggunakan HP dari Bapak Ibu. Silakan ditelusuri ini. Bisa pakai kode tiketnya, pakai HP, atau saya kirimkan linknya saja ya. Saya kirimkan saja ya linknya untuk. Kalau yang HP-nya canggih bisa Bapak langsung. Kalau canggih langsung bisa ya. Langsung buka Chrome. Masa HP-nya tidak ada baterainya ya? Bisa. Bisa. Ya. Ya, Chrome. Ada telusuri atau hindari itu. Ada gambarnya foto di Chrome itu, di sampingnya ada biasanya. Ada, ya siap. Lanjut Bapak, biar tidak usah kirim link. Cuman awalan. Tidak ada sinyal ya Pak. Nah ini sudah ada yang masuk ya. Dan diberi nama Bapak, subjek itu isi nama. Diedit Bapak, biar saya tambah kenal sama Bapak. Oh, subjek ini nama.
Ya, subjeknya definisi nama, kemudian di bawahnya jawabannya Bapak. Ya, sambil lalu mengisi refleksi Bapak Ibu. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, saya tutup pembahasan budaya positif sampai di sini. Saya pasrahkan kepada Ibu pembawa acara, Bu Nurjana. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kekurangan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selanjutnya maaf karena hari ini juga listriknya sedang padam, jadi dari menggunakan mikrofon sekarang sudah tidak menggunakan lagi ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pengisian dari Ibu Irma atas presentasi yang juga disampaikan oleh Ibu Irma yang ya. Beliau sudah menyampaikan secara panjang lebar terkait diseminasi budaya positif yang harus kita apa istilahnya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik dalam menghadapi siswa kita di sekolah. Untuk acara yang terakhir yakni bentuk baiklah, maka kita tutup pada kegiatan ini dengan pembacaan mendalam. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, mendapatkan manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan baik dalam tindak tutur ataupun sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Ibu akan mengadakan kesepakatan kelas anak-anak. Sebelum Ibu membuat kesepakatan kelas, di sini sudah ada aturan kelas ya? Ada. Ada apa tidak aturan kelas? Nah, baik. Ibu akan mengajarkan. Sebelum Ibu mengadakan kesepakatan kelas, Ibu mau bertanya, apakah peraturan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama? Tidak. Jawabannya sudah betul bahwa peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, perlu kalian ketahui kalau peraturan kelas itu disusun oleh sekolah atau diberikan guru secara langsung sehingga kalian bisa mematuhi. Nah, kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu disusun dari kesepakatan yang dibentuk oleh guru dan siswa. Siswa bisa berpendapat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita akan laksanakan. Baik anak-anak, kalau kalian di sini tugas Ibu meminta kalian membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu akan mengumpulkan nilai-nilai kebajikan atau juga yang disebut keyakinan dalam diri sehingga kita bisa melaksanakan kesepakatan itu tanpa ada paksaan seperti itu ya. Ketika kalau kita peraturan, kalau melanggar kita pastinya dihukum ya. Sedangkan kesepakatan kelas kita sudah menyadari dan meyakini bahwa hal tersebut harus kita laksanakan sehingga kalian ketika mau melanggar sudah tahu konsekuensinya. Baik. Nah, di sini Ibu punya stick note. Nah, masing-masing siswa Ibu berikan satu lembar. Kalian silakan tulis pendapat kalian, keyakinan kelas apa yang ingin kalian
kalian laksanakan atau diterapkan di kelas ini? Silakan dituliskan di sini. Ibu minta menghindari kalimat negatif ya. Kalau peraturan kelas kan biasanya kita menggunakan kata dilarang, jangan, atau tidak. Nah, kata-kata itu identik dengan kalimat atau kata negatif ya. Jadi hindari penggunaan kata tidak, jangan, dan dilarang. Baik, silahkan diisi. Silahkan bebas diisi apa saja. Nanti kita koreksi bersama ya. Jika pendapat kalian ada yang sama, kita cukup tuliskan satu saja ya. Kalau dari pendapat kalian itu sama. Baik, silahkan ditulis. Setelah sudah, cukup satu saja tidak apa-apa. Setelah sudah ditulis, kita tempelkan di papan keyakinan kelas yang sudah tersedia di sini. Baik anak-anak, yuk kita lihat hasil dari kesepakatan yang sudah kalian buat di sini. Coba lihat di sini ya hasil kesepakatannya. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti masuk nilai kebajikannya atau keyakinan kepada kita, yaitu pada poin kebersihan ya, kebersihan. Ya, sudah. Yang selanjutnya, buang sampah pada tempatnya, ini sama ya, berarti ini sama. Kalau sama Ibu ambil. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, berarti ini nilai kebajikannya apa? Disiplin. Iya, bagus, disiplin. Selanjutnya, hasil belajar bersama di kelas, menghargai orang lain, jaga kebersihan. Ya, bagus. Ini ya, pulang tepat waktu. Iya, sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Nah, dari kesepakatan yang kalian buat di sini, silakan, kan ini hasil kesepakatan yang kita buat dan disetujui oleh Ibu ya. Jadi sekarang kalian harus melaksanakan kesepakatan yang sudah kalian ciptakan sendiri, yang sudah disepakati kita bersama di dalam di kelas ini. Nanti ketika ada siswa yang tidak melakukan kesepakatan sesuai dengan yang sudah kalian tuliskan, kalian sudah bisa tahu konsekuensinya bagaimana ya. Baik, anak-anak silakan untuk apa ya namanya, agar kita lebih kuat melaksanakan kesepakatan kelas kita. Ayo Ibu minta sekarang silakan kalian tanda tangani hasil kesepakatan ini. Ayo silakan, mulai dari
Kami senang sekali sudah diajak menyusun kesepakatan kelas. Dengan penyusunan kesepakatan kelas ini memberi keyakinan kepada kami sehingga kami sadar dengan apa yang harus kita lakukan. Dengan keyakinan ini, kami akan melaksanakan seluruh kegiatan dari motivasi dalam diri, bukan paksaan dari orang lain. Terima kasih Bu Irma sudah mengajak kami dalam penyusunan keyakinan kelas.